Tapi di akhir yel-yel itu sangat tidak enak didengar. Islam yes, kafir no. Masih kecil ya, masih remaja sekali sudah diajarkan sara, diajarkan intoleran, diajarkan bagaimana benci terhadap orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita lanjutin video kita ya tentang konten-konten dakwah yang insyaallah bermanfaat olehnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Baik, kali ini saya akan mereaction video ya, di mana ini seorang murtadin ya. Namanya itu Ku Effendi Usman ya, Effendi Usman, dia seorang murtadin ya. Ini ya, dia seorang murtadin ini dia nggak suka dengan yel-yel anak-anak muslim ya. Dia nggak suka yel-yel anak-anak muslim ya. Dia mengatakan bahwa anak ini sejak kecil diajarkan intoleransi ya, padahal nggak ada di situ ya, dimana yel-yel Islam ini di situ memang biasa lah di TK Islam, Islam yes, kafir no. Nah, seperti itu ya. Untuk memperjelas kita akan dengar videonya biar jelas ya, dan di akhir saya akan memberikan komentar. Kita dengar sama-sama ya. Baik, kita dengar videonya ya. Saya tidak tahu di sekolah mana ada anak-anak masih sangat anak-anak diajarkan yel-yel. Kalau saya memperhatikan yel-yelnya itu bagus ya, sangat bagus. Tetapi di akhir yel-yel itu sangat tidak enak didengar. Islam yes, kafir no. Masih kecil ya, masih remaja sekali sudah diajarkan sara, diajarkan intoleran, diajarkan bagaimana benci terhadap orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan mereka. Langsung saja kita menyaksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin-rajin, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes, kafir no. Bagaimana pandangan saudara setelah melihat cuplikan video tadi? Masih kecil sekali, masih remaja sekali, mereka sudah dididik yel-yel yang tidak membangun. Yel-yel yang bukan saling menghormati antar sesama, justru saling menyakiti antar sesama. Ketika mereka besar, mau jadi apa? Apakah mau jadi teroris? Apakah mau membenci? Itu dari kecil Bapak Ibu, dari remaja sudah ditanamkan kebencian terhadap orang yang tidak seiman, yang tidak seakidah, yang tidak seagama dengan mereka. Kalau sudah besar, bisa kebayang tidak? Mau jadi apa remaja-remaja yang dididik tadi? Apakah mau jadi teroris? Atau mau jadi ya perusak gereja kah, pembakar gereja kah, atau perusak rumah-rumah ibadah yang lain yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan mereka? Itu masih remaja tadi. Tetapi dididik semacam itu seolah-olah ya sudah ditanam kebencian yang luar biasa terhadap orang yang tidak seagama dengan mereka. Kalau saudara memperhatikan yel-yelnya itu bagus. Diajarkan bagaimana iman supaya mereka berpegang teguh, berpegang kokoh pada agama Islam. Tetapi di akhir yel-yel itu sudah diajarkan intoleran dan kebencian. Ini yang ingin kita soroti. Bukan semua yel-yel itu kita soroti, tetapi di akhir yel-yel itu Islam yes, kafir no. Itu masih remaja soalnya, yang di luar kekristenan. Dan bagi mereka pengajar-pengajar palsu yang mendidik anak-anak remaja tadi intoleran, tidak saling mengasihi, tidak saling menghargai satu sama lain, justru mengajarin dan menanamkan kepada anak-anak itu tentang kebencian. Nah, kalau seperti tadi saudara bisa lihat, bayangkan tidak? Apa yang akan terjadi kelak ketika anak-anak itu tumbuh menjadi dewasa? Tidak kebayang.
Baik, ikhwafillah, itu tadi sebuah video dari seorang murtadin yang nggak suka dengan yel-yel anak-anak Islam, ya, di mana anak-anak orang Muslim ya, di mana emang dalam TK Islam, SD Islam, SD IT, SMP IT dan sebagainya itu biasa ya. Dia mengatakan bahwa anak ini diajarkan sejak dini untuk membenci. Coba kita cermati ya. Coba kita cermati di mana di situ diajarkan saling menyakiti, di mana di situ intoleransinya, mana ya? Islam yes, kafir no. Nah, coba kita cerna lagi ya. Misalkan kata kafir. Kata kafir, kafir artinya orang yang ingkar ya. Orang yang ingkar terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, ingkar terhadap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, ingkar terhadap Nabi Isa bahwa dia hanya seorang nabi, pokoknya ingkar ya namanya. Kafir itu kafara yakfuru kufran fahuwa kafir, itu sorabnya. Kafir artinya orang ingkar. Itu saya kira dalam Islam sangat halus sekali menyebut kata kafir. Orang-orang yang di luar agama Islam, yang tidak beragama Islam, kita sebut kafir. Artinya ingkar. Dia mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tauhid Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru harusnya teman-teman di luar Islam itu tersinggung kalau disebut non muslim. Non artinya tidak, muslim artinya orang yang selamat. Artinya non muslim itu artinya orang yang tidak selamat. Justru ini sebenarnya sangat kasar sekali sebenarnya. Justru Al-Quran itu dalam surah Al-Kafirun, dalam Al-Quran itu ada namanya surah Al-Kafirun. Artinya orang-orang yang ingkar ya. Nah, justru itu lebih halus. Al-Quran menyebut non-muslim. Itu kata kafir bukan non-muslim, karena kasar sekali non-muslim itu. Non-muslim artinya tidak selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita sekali lagi, mana titik di situ yang mana intoleransinya di video itu. Kita dengar sekali lagi ya. Baik. Kita dengar sekali lagi. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, kafir, no. Islam, yes, kafir, no. Dan tidak menyebutkan agama, hanya menyebut kata kafir. Memang dalam Al-Quran ya, dalam ajaran agama Islam, silakan dibuka surah Al-Imran ayat 102, saya ulangi, sekarang buka Al-Quran, surah Al-Imran ayat 102, bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wa la tamutunna, ini garis bawahi ya, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Artinya dilarang kafir. Makanya kita sebagai umat Islam menanamkan akidah sejak dini, dari kecil itu. Makanya kita dilarang menjadi kafir, kami sebagai umat Islam ya, dilarang menjadi kafir. Makanya jangan tersinggung. Dan harus digarisbawahi bahwa umat Islam itu sangat toleransi. Umat Islam itu sangat toleransi dalam hal sosial. Misalkan ada orang beribadah, jangan diganggu, justru harus dibantu dan sebagainya. Ke gereja dan sebagainya kita harus lindungin. Selama mereka bersahabat dengan kita, berniaga dengan kita, bersahabat dengan kita, kita wajib lindungi mereka. Tapi dalam hal akidah, keyakinan ya, keyakinan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid Allah Subhanahu wa taala, enggak ada toleransi dalam Islam. Ya. Toleransi di kami adalah dalam kehidupan tatanan sosial, bertetangga dan sebagainya, berniaga, ekonomi dan sebagainya, itu boleh. Toleransi dalam Islam sangat dianjurkan. Wajib malah kita menghormati non-Islam, non-Muslim ataupun kafir dan sebagainya. Baik, saya kira itu ya
Ya, untuk reaksi kali ini bahwa memang kami sebagai orang muslim dididik dari kecil bahwa harus mempertahankan akidah, bahwa kita Islam sampai mati, jangan sampai menjadi kafir, karena kafir itu sangat dalam agama Islam dilarang, dan akibatnya nanti di akhirat adalah orang kafir menurut pemahaman Al-Quran. Maaf ya, tanda kutip pemahaman Al-Quran, orang kafir akan masuk neraka. Baik, saya kira itu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.